Oke, jangan duduk dulu. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dulu ya. Kita kasih round of applause untuk tim musik kita yang luar biasa ya. Kasih round of applause. Wow. Jadi pagi hari ini pembacaan Alkitab kita bisa dibuka kalau saudara bawa Alkitab bisa dibuka dari 1 Korintus 3. Kita akan menghormati firman Tuhan dan kita akan membaca sejenak sebelum kita akan mendalami setiap dari firman Tuhan pagi hari ini. 1 Korintus 3 ayatnya ke-10 dan kita akan membaca sampai pasal 4 ayatnya yang ke-5. Saya akan kasih mungkin setengah menit untuk masing-masing kita mencari ayatnya. Kalau multimedia siap bisa ditayangkan juga mungkin. Kalau enggak, it's okay. 1 Korintus 3 ayatnya ke-10. Dan kita akan membaca sampai pasal 4 ayatnya yang ke-5. Kita tunggu sampai anak-anak sekolah minggu kita yang di depan mendapatkan ayatnya. Siap Karis? Ya, mantap. Amin. Oke, saya akan membaca ayatnya yang genap dan saya minta saudara untuk membacakan ayat yang ganjil dan kita akan saling berganti sampai pasal 4 ayatnya yang ke-5. Mari kita membaca dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-10. Yang pertama soal dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Lalu pasal 4 ayatnya yang pertama, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom Church. Selamat pagi semuanya.
habis holiday ya, habis holiday panjang, mengucap syukur nih bisa mendapat kesempatan pagi hari ini. Untuk yang belum kenal, mungkin ada yang first timer di sini. Nama saya Aswin ya, saya sebagai salah satu elders melayani di TLCC, The Light Community Church. Welcome bersama dengan Pastor Muksin dan Pastor Alex sebagai elders di TLCC ya. Pastinya kita semua udah lebih fresh ya, datang balik dari holiday gitu ya. Walaupun mungkin seperti tadi Bu Lili sampaikan ya, banyak situasi-situasi kalau dengar berita itu nggak ada yang positif ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita tahu ya, kita semua ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi kita harus terus optimis karena kita tahu Tuhan bekerja di dalam segala situasi ya. Dan ini suatu sukacita yang luar biasa untuk saya kalau saya bisa menyampaikan firman Tuhan di keluarga saya sendiri di TLCC ya. Amazing feeling gitu ya. Dimanapun saya berada, kalau saya bisa ada di sini bersama-sama saudara, apalagi bisa menyampaikan firman Tuhan, ini adalah sesuatu seperti gimana ya, nggak bisa dijelasin ya, but it's an amazing feeling gitu ya, untuk bisa bersama-sama belajar bersama dengan keluarga TLCC yang saya anggap ini keluarga saya sendiri ya. Dan hari ini saya diberikan oleh Pastor Muksin suatu ayat 1 Korintus 3 dan judulnya itu adalah kualitas pelayanan. Siapa di sini yang melayani? Coba saya pengen kita angkat tangan. Siapa di sini yang melayani? Wow. Di sini nggak ada yang melayani? Ada dong. Coba yang melayani angkat tangan, yang melayani angkat tangan. Wow, tepuk tangan untuk TLCC ya. Saya mengucap syukur untuk gereja seperti TLCC yang 60-70% minimal ya. Minimal itu melayani. Ya. Karena ayat hari ini akan mendukung kita di dalam kita melayani. Ya. Dan kita tahu di dalam TLCC ini ada 60-70% yang melayani, tapi itu namanya mungkin pelayanan di gereja ya. Tapi kalau kita berbicara soal pelayanan, sebenarnya pelayanan itu jauh di luar dari gereja. Ya. Kalau ada saudara yang di dalam kamar tertutup mendoakan keluarga, mendoakan gereja, mendoakan para elders, saudara sudah melayani. Ya. Kalau misalnya saudara mendoakan orang lain, ya, kunjungan ke rumah sakit atau ada di kantor ada yang bisa didoakan dan mendoakan, saudara sudah di dalam pelayanan. Ya. Kalau saudara menjemput orang yang tidak bisa ke gereja ataupun membantu orang banjir dan sebagainya, saudara sudah melayani. Ya. Jadi kalau kita berbicara ayat-ayat hari ini, saya yakin ayat-ayat hari ini itu relevan untuk setiap dari kita di sini ya. Kalau ada yang merasa saudara belum melayani sama sekali di dalam kehidupan saudara, biarlah kiranya hari ini ambil komitmen itu. Ambil komitmen untuk bisa menjadi berkat dan menjadi terang untuk orang lain. Ya. Saya seperti yang tadi Paulus sampaikan ya, bahwa setiap dari kita itu akan dinilai masing-masing katanya gitu ya. Satu persatu, jadi bukan sebagai satu gereja tapi satu persatu. Jadi saudara kalau misalnya hari ini saudara belum ada di dalam suatu pelayanan ya, belum mendoakan orang lain, apakah itu misalnya di luar gereja menyampaikan Injil, apakah menyampaikan pengalaman pribadi bersama Tuhan sekalipun, itu adalah pelayanan yang tidak bisa dihitung ya. Tapi kalau misalnya saudara belum melayani, sekali lagi ambil komitmen hari ini untuk mulai mau menjadi berkat dan terang bagi orang lain. Karena ada satu hal yang penting yang ada di dalam Alkitab. Kalau kita melihat di dalam kitab 1 Petrus dikatakan kita ini adalah imamat yang rajani. Apa artinya? Artinya kita semua adalah imam. Dan kita semua adalah imam dan kita memiliki hubungan langsung dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau zaman dulu itu, kalau di dalam bait Allah itu ada imam yang merepresentasikan jemaat gitu ya. Kalau di masa ini, kita sebagai imam dan kita memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Ya. Artinya kita memiliki tanggung jawab untuk bisa mendoakan orang-orang lain yang di luar bait Allah.
supaya bisa berhubungan dengan Tuhan. Itulah kenapa kita disebut imamat yang rajani. Dan kalau kita baca dari Yohanes 14, saya akan membuka sedikit ya dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Kalau misalnya saudara bisa buka, bisa dibuka silakan ya. Yohanes 14 ayatnya ke-12. Ini ayat favorit saya yang berkata begini. Ini Tuhan Yesus yang berkata. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepada Tuhan, ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan mulai melayani. Pasti ada pekerjaan-pekerjaan yang disiapkan untuk kita. Itu pasti. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam gereja ada yang bilang, saya tidak memiliki kemampuan, saya tidak bisa gitu ya. Itu bukan begitu ya. Kalau kita lihat ayat ini dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu dilanjutkan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Amazing kan? Kita akan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mendoakan orang, ya kan? Dia berjalan menyembuhkan orang, melayani orang lain. Dia akan melakukan kita akan melakukan apa yang dia lakukan pada waktu itu. Jadi saudara yang belum di dalam kita melayani, ayo mulai ya. Kita mulai mendoakan orang, kita mulai berjalan melayani orang lain. Pelayanan ini adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Oke, apabila kita kembali ke dalam kitab 1 Korintus, sedikit background adalah kalau kita berbicara soal Korintus, Korintus adalah jemaat yang dibangun oleh Paulus sendiri, ya. Dan Paulus kalau kita baca di Kisah Para Rasul, dia melalui Korintus dan dia mengabarkan Injil dan ada beberapa orang yang percaya di situ ya, dan dia tinggal dan dia mendengar dari murid-muridnya bahwa ada perselisihan di Korintus. Nah, surat Korintus ini sebenarnya surat teguran. Pada waktu saya membaca, ini adalah teguran kepada jemaat di Korintus. Karena di dalam jemaat Korintus masih banyak perselisihan dan masih banyak dosa-dosa. Tetapi kalau kita lihat di dalam pasal 3 ini, kita sebenarnya kalau kita membaca pasal 3 ini, kita sebenarnya bisa mendengar kekecewaan Paulus terhadap jemaat di Korintus. Kecewa sekali dia. Ya. Karena jemaat di Korintus itu mulai memiliki idola. Ya, ada yang idolanya itu Paulus ya. Wah, ada yang idolanya itu Apolos. Ada yang idolanya itu Petrus ya, yang dipanggil Kefas pada waktu itu ya. Jadi mereka membuat geng-geng ya. Ada gengnya Paulus, ada gengnya ada gengnya Paulus, ada gengnya Apolos, ada gengnya, pokoknya ada geng dan mereka berselisih karena mereka merasa Paulus lebih hebat, ada yang merasa Apolos lebih hebat, ada yang merasa Kefas lebih hebat. Dan Paulus itu secara nggak langsung menyampaikan bahwa loh ini sebenarnya geng-geng ini nggak penting. Karena baik saya, Apolos dan Kefas itu kita ini hanya pelayan-pelayan Tuhan. Sebenarnya itu yang dia ingin sampaikan kepada jemaat pada waktu itu. Saya jadi teringat dan kalau kita lihat sebelum pasal 3 ayat yang ke-10, kalau kita lihat di ayat yang ke-9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, dia bilang. Saya, Paulus, Kefas, semua itu kawan sekerja Allah. Jadi kita tuh gak berantem. Kalian kenapa berantem? Dia bilang gitu, secara gak langsung gitu ya. Dan di situ dikatakan, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, dan dia mulai memakai analogi sebuah bangunan. Saya jadi teringat pada waktu saya dipercaya untuk membangun bangunan tempat kita berada nih, Aviary Hotel. Pada waktu saya coba membangun
gedung ya. Arsitek udah menggambar. Lalu dibuatlah suatu perhitungan. Ada perhitungan struktur. Struktur itu dibagi, ada struktur bawah, ada struktur atas. Gitu ya. Lalu dia mulai mengetes kedalaman tanah sampai tanah keras. Tanah kerasnya itu berapa meter? Kira-kira seperti itu. Dan waktu itu ditemukan tanah kerasnya itu 25 meter di bawah tanah. Ya. Tanah keras 25 meter, sebelumnya tanah lembut, ada lumpur, ada pasir dan sebagainya, dan ditemukan tanah kerasnya itu di kisaran 25 meter pada waktu itu. Jadi akhirnya kontraktor yang pertama masuk adalah kontraktor struktur bawah. Dan tidak ada kontraktor yang jago semua, itu tidak ada. Kalaupun ada main kontraktor, dia akan memberikan subkontraktor lagi kepada yang lain, gitu ya. Jadi yang pertama masuk adalah kontraktor struktur bawah. Dan yang dia kerjakan hanya fondasi, itu aja. Dia mengerjakan pile, ya. Dia mulai tusuk tuh ya, pile-pile ke bawah sampai sekitar 25 meter. Dia kerjakan, dan itu yang paling lama. Itu, mengerjakan pile itu, satu basement itu 1 bulan. Ya. Setelah pile semua selesai, masuklah kontraktor struktur atas. Struktur atas, 1 lantai itu 1 minggu. Cepat. Ya. 1 lantai 1 minggu, 1 lantai 1 minggu, 1 lantai 1 minggu. Tetapi pada waktu kita membangun basement, itu 1 lantai itu 1 bulan. Karena begitu sulitnya untuk membangun sebuah basement. Lalu setelah kontraktor struktur atas selesai, masuklah kontraktor interior. Kontraktor interior pasang plafon, pasang lantai, aci tembok, ngecat, lalu masuklah kontraktor interior untuk menyelesaikan interior-interior di semua. Itulah yang terjadi pada waktu kita membuat suatu bangunan. Dan di dalam kita membangun sebuah bangunan, sudah memiliki blueprint yang jelas, tetapi hari ke hari memiliki kesulitannya sendiri. Ya. Nah itu kalau saya cerita membangun bangunan ya. Saya membayangkan kalau kita membangun pelayanan, membangun manusia. Kira-kira lebih rumit atau lebih mudah saudara? Ada blueprintnya nggak kira-kira? Ada kontraktornya. Ada kontraktornya. Pak Muksin dan Pak Alex. Hah? Masih kerja? Masih kerja Pak? Iya betul. Jadi kalau kita membangun bangunan segitu ribetnya, saudara, kita harus tahu di dalam kita membangun pelayanan, di mana kita membangun TLCC, itu lebih ribet lagi dari membangun bangunan. Tanpa blueprint yang jelas, ya, tanpa setiap orang itu tidak bisa diatur hatinya, ya kan? Tetapi kita harus melaksanakan tugas-tugas sampai Paulus bilang ya, kita adalah bangunan Allah. Sampai bangunan itu bisa selesai. Itu tugas kita masing-masing. Dan ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita buka kembali ayatnya ke 10 sampai 14. Ayatnya ke-10 sampai ke-14 berkata seperti ini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Paulus sudah meletakkan dasar. Saudara, saya harap TLCC sudah meletakkan dasar kepada setiap dari kita di sini. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara, dasar sudah diberikan kepada saudara. Sekarang tugas kita masing-masing adalah membangun di atasnya. Dan kita harus memperhatikan bagaimana kita harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang, ingat ya, bukan sekelompok TLCC, masing-masing orang akan nampak katanya.
Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan menampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Masing-masing orang ya. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara, secara tidak langsung Paulus sebenarnya berkata seperti ini. Ini dasar, udah saya letakin. Yesus Kristus, gak mungkin salah. Ya. Kalau zaman dulu orang membangun ada cornerstone katanya ya. Nah, cornerstone itu batu pertama yang melihat kemana sih arah bangunan ini akan jadi gitu kira-kira gitu ya. Nah, batunya, fondasinya itu udah Yesus Kristus. Amin. Ini kita semua harus amin. Fondasinya adalah Yesus Kristus. Amin. Amin ya. Sekarang intinya Paulus begini. Fondasinya kan udah jelas Yesus Kristus. Sekarang tugas kalian masing-masing itu terserah kalian mau bangunnya kemana. Gitu ya. Secara nggak langsung seperti itu. Tugas kalian mau bangunnya kemana. Kalian mau bangun pakai batu permata, kalian mau bangun pakai emas, mau pakai perak, atau mau pakai jerami, mau pakai stik-stik kayu, mau pakai apa lagi katanya tadi di situ? Rumput kering, terserah dia bilang. Itu menjadi tugas kita untuk membangun di atas fondasi itu. Jadi secara tidak langsung ada sesuatu yang sudah diberikan kepada kita, yaitu fondasi. Tapi di satu sisi, arah pelayanan kita itu dibangun oleh kita masing-masing. Mau bangunnya arahnya kemana? Terserah kalian. Mau pakai apa kira-kira? Seperti itu. Jadi bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kalau nomor satu, kalau fondasi kita belum Yesus Kristus, ya pagi hari ini ambil kesempatan, ambil komitmen untuk mengenal Yesus Kristus lebih jauh. Ya, itu harus jelas dulu. Jangan sampai ada di ruangan ini yang ikut-ikutan. Ya. Fondasinya apa? Fondasi saya Yesus Kristus. Kenapa fondasi kamu Yesus Kristus? Wah, karena orang tua saya fondasinya Yesus Kristus. Di situ dikatakan masing-masing orang akan diuji. Kalau fondasi kita Yesus Kristus, saya akan bertanya, kenapa fondasi kita Yesus Kristus? Apakah kita tahu bahwa kita adalah orang berdosa? Bahwa ada seseorang yang tanpa dosa yang harus mati untuk membayar dosa-dosa kita? Apakah kita tahu bahwa nyawa kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus? Dan hidup kita dibayar lunas, dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan bahwa kita hidup dari hari ke hari sebagai milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Apakah sungguh-sungguh fondasi kita seperti itu? Atau hanya ikut-ikutan fondasi kita itu Yesus Kristus? Ini harus jelas dulu. Jadi fondasi di dalam Yesus Kristus itu harus menjadi fondasi pelayanan kita. Ya, pelayanan bisa di mana aja ya saudara ya. Pelayanan dari kita di rumah, bagaimana kita melayani suami, melayani istri, sampai ke gereja sekalipun. Itu harus jelas, fondasi kita harus ada di dalam Yesus Kristus. Amin? Amin ya. Dan di ayatnya ke-12 sampai ke-15 dikatakan, jadi kalau di ayat 10 dan 11 itu mengatakan bahwa fondasi sudah diberikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Tapi di ayatnya ke-12 sampai ke-15 di situ dikatakan bahwa tugas kita adalah membangun di atasnya. Ya. Dan ada dua hasil. Yang pertama adalah hasilnya kita diberikan sekali kelak, karena hari Tuhan akan menyatakan, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah, reward. Ada dua hasil. Pada waktu setiap dari kita dicobai, ya, setiap, ingat ya, masing-masing ya. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan ya. Pelayan-pelayan Tuhan, jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Kalau kiri kita datangnya telat, kita enggak.
Kalau kita maksimal, sebelah enggak, masing-masing akan diuji pada masanya. Seringkali kita kalau di dunia ini sama ya, di kantor juga sama saya, sampai pelayanan pun sama gitu ya. Kalau teman kita lemes, kita ikut lemes gitu ya. Kalau teman kita nggak maksimal, kita mulai komplain, mulai bersungut-sungut gitu ya. Tetapi di sini disebutkan masing-masing akan diuji pada masanya. Masing-masing. Nggak bersama-sama ya. Jadi kalau tim musik tadi main bareng-bareng, nanti kalau menghadap Tuhan nggak bareng-bareng gitu. Masing-masing ya. Jadi kita tahu ada dua hal, yang pertama adalah upah, dan yang kedua jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Saudara, ini adalah sesuatu yang penting ya, untuk kita melihat apakah kita membangun dengan permata, emas, perak, atau tiga yang terakhir itu. Tiga yang terakhir itu rumput kering, jerami, dan kayu. Kita bangunnya seperti apa? Tadi malam saya mulai berpikir, kalau saya melihat cara saya melayani di dalam keluarga, contohnya. Saya melihat saya mulai bertanya, apakah fondasi keluarga saya di dalam saya melayani Tuhan itu, fondasi saya adalah Tuhan Yesus. Ya. Dan saya melihat anak-anak, apakah fondasi keluarga saya itu Tuhan Yesus? Kira-kira saya mulai bertanya kepada diri saya, kalau fondasi keluarga saya Tuhan Yesus, itu kira-kira kayak gimana sih? Saya mulai melihat, oh berarti saya harus mulai mengajarkan mereka berdoa. Sudah belum? Ya udahlah, gitu ya. Oh berarti saya harus mengajarkan mereka bagaimana membaca Alkitab, ya kan? Oh kira-kira kita harus mulai mengajarkan anak-anak kita bagaimana sih Tuhan menganggap mereka di mata Tuhan. Terus kira-kira sebagai suami, kalau misalnya fondasi saya Tuhan Yesus, itu kira-kira seperti apa sih? Ya. Itu yang saya mulai tanyakan di dalam pelayanan saya dalam keluarga. Karena saya melihat banyak sekali di dunia ini yang fondasi keluarganya itu duit misalnya. Ya. Jadi apa-apa dikaitin dengan duit ya. Lalu duit istri dan duit suami itu saling ngumpet-ngumpetan gitu ya. Nggak tahu ini duitnya siapa, pokoknya ini duit saya gitu ya. Akhirnya ribut gitu ya. Terus banyak zaman sekarang yang pamer ya, pamer-pamer di sosmed gitu ya. Punya mobil hebat gitu. Nggak lama pakai rompi oren gitu ya. Banyak tuh sekarang ya. Tapi pada waktu dia pamer, kemakan kita gitu ya. Wah hebat banget nih, jangan-jangan investasinya ternyata bodong gitu ya. Kan gitu ya. Jadi kita mulai melihat kira-kira fondasi keluarga kita itu apa. Dan di masa-masa ini banyak sekali yang fondasi keluarganya itu sudah ke arah apa? New age katanya. Yang penting happy. Kamu mau jadi apa aja boleh. Yang penting happy, anaknya yang penting happy anaknya. Dia bertumbuh boleh pilih apa aja, mau jadi apa aja terserah. New age gitu ya. Jadi apakah fondasi keluarga kita di dalam Tuhan Yesus? Itu sangat-sangat penting ya. Lalu saya mulai bertanya kepada diri saya, kalau fondasi keluarga saya sudah Tuhan Yesus, kira-kira bangunan yang dimaksud Tuhan tuh seperti apa sih? Gitu ya. Lalu saya mulai melihat bagaimana bangunan itu dibangun. Apakah kita membangun pelayanan di dalam keluarga dengan batu permata, emas, dan perak? Ya. Kita membangun anak-anak, kalau di Alkitab itu ya, dibilang ya, anak-anak itu seperti panah ya. Seperti panah di tangan pahlawan katanya. Itu kan luar biasa ya. Apakah kita membangun anak-anak kita seperti panah di tangan pahlawan? Atau kita membangun anak-anak kita seperti panah di tangan apa? Orang yang gak pernah memanah gitu ya. Lembek. Di panas ini jatuh gitu ya. Apakah kita membangun keluarga kita
dengan batu permata, emas dan perak, atau kita membangun keluarga kita dengan jerami yang rapuh. Itu penting. Lalu saya mulai melihat lagi kehidupan pelayanan saya. Oleh karena itu saya mengucap syukur bila hari ini saya diberikan kesempatan oleh Pastor Muksin menyampaikan firman Tuhan. Karena ini menjadi suatu refleksi buat diri saya. Saya yakin Pak Muksin sengaja. Karena saya mulai melihat apakah fondasi dari pelayanan saya adalah Tuhan Yesus. Seringkali fondasi itu kalau misalnya kita, kalau awal-awal kita percaya kepada Tuhan, berapi-api luar biasa, fondasi kita Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah dilakukan bertahun-tahun, berbulan-bulan, berpuluh-puluh tahun, kita harus mulai bertanya kembali kepada diri kita, apakah fondasi pelayanan kita adalah Tuhan Yesus? Ya. Seringkali kita udah mulai miring-miring dikit ya, jalannya miring-miring dikit. Lalu setelah itu saya mulai bertanya, kalau pelayanan saya seperti bangunan dari emas, perak, dan batu permata, kira-kira kayak gimana sih? Tuh. Saya mulai bertanya kepada diri saya, dan saya mendapati semangat ya. Kalau misalnya kita datang ke dalam pelayanan, gak siap, telat, tidak menguduskan diri sekalipun, apakah kita membangun dengan batu permata, emas, dan perak? Pastinya kita sedang membangun dengan jerami, kayu-kayuan yang ada di situ ya, dan rumput kering ya. Ogah-ogahan ya, belum siap. Dan saya mulai bertanya kepada diri saya, apakah saya siap? Makanya pagi hari ini saya datang jam 8.30 saudara. Ya tepuk tangan Pak. Tapi pelayanan bukan hanya di gereja ya saudara. Saya sekali lagi ngomong ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun, pada saat kita di tempat kerja sekalipun, sama sahabat sekalipun pada waktu kita ngobrol ya. Apakah kita menjadi berkat bagi mereka? Itu sangat-sangat penting. Apakah kita menjadi terang bagi mereka? Apa jangan-jangan mereka melihat, orang Kristen sama aja lah. Gitu ya. Oleh karena itu saya sering kali saya mengatakan, sangat sedih untuk melihat orang-orang Kristen ada di koran gitu ya. Ada di koran, sangat negatif dan sebagainya. Pastikan saudara kalau misalnya kita ada di koran itu sesuatu yang positif, yang keren gitu ya. Jangan sampai malu-maluin gitu ya. Oleh karena itu, apakah kita menjadi terang itu adalah bangunan yang kita bangun dengan permata, emas, dan perak. Itu yang pertama. Jadi ini soal pesan Paulus pertama adalah fondasi di dalam Tuhan Yesus sudah diberikan kepada saudara. Sekarang tugas kita semua bagaimana kita membangun di atas fondasi itu. Itu yang menjadi pesan pertama Paulus. Pesan kedua Paulus, kalau kita lihat ayatnya ke-16, dikatakan seperti ini saudara. Mari kita buka kembali ayatnya ke-16. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, ini bukan suatu pertanyaan. Ini adalah teguran keras sebenarnya. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu di sini itu berkata soal plural, soal gereja. Kenapa? Karena gereja pada waktu itu berselisih. Ya. Karena banyak keributan di dalam gereja, dikatakan kamu, gereja Tuhan, jemaat Tuhan adalah bait Allah, di situ dikatakan di ayat yang ke-16. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Kita ini yang duduk bersama-sama pada hari ini, kita adalah bait Allah. Dan satu hal yang harus kita pahami, di dalam perjanjian lama, bait Allah itu dipakai untuk berelasi dengan Tuhan. Jadi pada waktu itu, imam ya, harus menguduskan dirinya, masuk ke bait Allah untuk berbicara kepada Tuhan, untuk semua jemaat. Sekarang, kita sebagai imamat yang rajani, bait Allah adalah kita. Jadi, saudara,
orang-orang harus bisa berelasi dengan Tuhan melalui kita semua. Amin. Harus bisa. Dan pada waktu imam masuk ke bait Allah, dia harus kudus. Benar ya? Oleh karena itu saudara, sangat penting di dalam pelayanan apabila kita kudus. Makanya di situ kalau dilihat, di ayatnya ke-16, ayat ke-17 dikatakan, sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu. Sangat penting di dalam pelayanan apabila kita kudus. Karena kita adalah bait Allah. Itu kita harus sungguh-sungguh mengerti di sini ya. Jadi namanya bait Allah, orang harus bisa berelasi dengan Tuhan melalui kita. Ya. Kalau orang tidak bisa berelasi dengan Tuhan melalui TLCC, maka kita bukan bait Allah. Itu penting. Ya. Itu menjadi poin kedua bahwa poin kedua adalah Paulus pertama mengatakan bahwa tahukah kita bahwa kita adalah bait Allah, dan pesannya adalah di situ dikatakan ayat ke-17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Saudara, di ayat ke-18 dikatakan, dilanjutkan dengan ini. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Menipu dirinya sendiri itu dalam bahasa Inggrisnya self-deception ya. Kalau bahasa Indonesianya itu bukan menipu dirinya sendiri sebenarnya. Itu sok pinter. Gitu. Intinya dia jangan ada yang sok pinter, dia bilang gitu ya. Ayatnya yang ke-18. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena pada waktu itu orang mulai membuat kelompok-kelompok. Makanya di akhir ayat ke-22-23 dikatakan baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Mau itu Paulus, mau itu Kefas, mau itu Apolos, semua ini hamba Tuhan punya gereja. Dan di ayat yang terakhir, dan kamu gereja adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Jadi kalau di TLCC itu, mau itu Pak Muksin, mau itu Pak Alex gitu ya. Itu adalah milik gereja, milik jemaat. Dan kita semua adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Kita semua adalah milik Tuhan. Amin. Itu yang dimaksud. Jadi kalau kita berkelompok-kelompok, ngapain kata Paulus? Kita semua itu punya satu orang kok. Punya satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan. Ya. Saudara, perselisihan itu biasa ya di dalam keluarga, dalam pelayanan sekalipun sering banget ya kita berselisih. Tapi kalau kita memiliki suatu pemikiran bahwa kita semua adalah milik Tuhan, pasti perselisihan itu selesai. Kalau misalnya suami dan istri sering berselisih pasti ya. Tuhan mengatakan seperti jemaat dan Tuhan, seperti jemaat dan Tuhan katanya. Ya, Tuhan itu sebagai suami, jemaat itu sebagai istri gitu. Bu Astri kenapa tahu-tahu Bu? Lagi berselisih. Berselisih rupiah. Tapi kalau misalnya kita sadar bahwa kita adalah milik Tuhan, pasti respon kita itu berbeda. Ya. Tapi seringkali itu kan kalau di dalam gereja itu yang sudah memberikan waktu lebih merasa berhak. Yang sudah memberikan dana lebih merasa lebih berhak. Ya kan? Kalau yang posisinya lebih tinggi udah ada title-nya gitu ya. Merasa lebih berkuasa, lebih berhak gitu. Dan Paulus mengatakan, kalian semua itu milik jemaat dan jemaat itu milik Kristus dan Kristus itu milik Allah.
Ya intinya ginilah, kalau misalnya kita menyumbang dana gitu ya. Emang dana yang tidak kita sumbang itu bukan punya Tuhan gitu. Kalaupun kita menyumbangkan dana, itu karena Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Jadi hak di atas gereja itu hanya ada di tangan Tuhan. Itu harus jelas. Di dalam kita melayani pun juga harus memiliki suatu mentalitas yang sama. Pelayanan kita adalah milik gereja dan gereja adalah milik Tuhan. Tidak ada satupun hak milik kita yang ada di dalam pelayanan kita. Amin. Ya. Oleh karena itu dikatakan ya di situ ya, jangan sampai kita memegahkan diri di ayat ke-21, jangan ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia sebab segala sesuatu adalah milikmu. No, gak ada yang milik kita. Di dalam pelayanan semua adalah milik Tuhan. Dan kembali ke poin pertama, semua akan diuji masing-masing sesuai dengan pekerjaannya. Lalu kalau kita melihat ayatnya, poin ketiga, kalau poin pertama tadi soal fondasi dan bangunan yang kita, tanggung jawab kita yang bangun, ya. Yang kedua, dia mengatakan bahwa kita adalah bait Allah. Bahwa kita ini adalah tempat di mana orang berelasi dengan Tuhan, dan tidak ada satupun yang kita miliki di sini, dan semua adalah milik Tuhan Yesus. Dan poin terakhir yang dia ingin sampaikan adalah di ayatnya, di pasalnya yang keempat, dikatakan seperti ini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya, ini sangat-sangat penting di ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan Allah, pelayan-pelayan yang demikian, ialah, nah ini, yang dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah maksudnya apa? Purpose, maksud dari pelayanan kita harus ini. Ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dapat dipercaya itu dalam bahasa Inggris found faithful. Kesetiaan. Maksud dari pelayanan kita kepada Tuhan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan, mau itu tenaga, mau itu dana, apapun itu kita mendoakan orang, effort, capek, dan sebagainya, itu karena kesetiaan kita kepada Tuhan. That's it, full stop. Gak ada yang lain. Kalau ada yang lain, itu dipertanyakan, maksud pelayanan kita itu apa? Lalu dilanjutkan di ayat-ayat berikutnya berkata seperti ini. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak aku hakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itu aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi kalau kesetiaan kita kepada penghakiman manusia, misalnya kita menjadi mau terkenal, mau terlihat hebat gitu ya, mau terlihat keren, purpose, maksud dari pelayanan kita itu sudah salah. Kalau kita melayani, the purpose have to be found faithful, ya. Supaya didapati oleh Tuhan kita setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan. Bukan setia kepada manusia. Banyak ya, banyak dari kita yang maunya setia kepada manusia ya. Karena paling seneng itu kalau melayani itu terus turun gitu ya. Terus orang bilang, wah Pak Aswin, terima kasih ya, luar biasa. Wah kita bangga ya. But that's not. Itu bukan maksud kita melayani. Pada waktu kita melayani, purpose kita adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin? Amin. Ini harus jelas ya. Jadi saudara-saudara jangan terjebak ya. Jangan terjebak soal penghakiman manusia ya. Soal bagaimana dianggap hebat, dianggap
pinter gitu ya, dianggap berkarisma. Namun akhirnya ketenaran-ketenaran itu mengubah kita, dan when the day come, pada waktunya tiba, kita nggak found faithful. Kita tidak didapati Tuhan setia lagi pada Tuhan. Itu yang sangat-sangat penting. Jadi satu hal yang diingatkan kembali di pasal 4 adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Baik, saya akan menutup khotbah kita untuk pagi hari ini. Saya minta untuk pemusik untuk maju ke depan, dan saya akan menutup dengan suatu cerita anak-anak. Siapa yang tahu soal cerita? Pada waktu saya melihat membangun dengan jerami stick gitu ya, saya jadi ingat suatu cerita waktu saya kecil tentang 3 babi kecil. Siapa yang tahu? Three Little Pigs. Siapa yang tahu cerita tentang 3 babi kecil? Angkat tangan. Masa banyak yang nggak tahu ya? Kalau nggak tahu saya harus cerita dari awal nih. Jadi ceritanya begini. Owen tahu Three Little Pigs? Nggak tahu. Karena Owen nggak tahu, saya harus cerita nih ya. Jadi ceritanya ada 3 babi kakak beradik. Anak saya 4 ya. Jadi ini pasti bukan tentang anak-anak saya. Babi pertama itu membangun rumahnya dengan jerami. Ya. Lalu pada waktu dia membangun rumahnya dengan jerami, dia mau buru-buru. Soalnya dia mau main. Ya. Jadi dia buru-buru membangun rumahnya dengan jerami, karena jerami itu paling gampang. Ya. Tumpuk, terus dia mau main katanya gitu. Lalu babi kedua melihat babi pertama, dan dia bilang, saya juga mau main. Jadi paling gampang kalau saya bangun pakai ranting-ranting pohon. Ranting-ranting itu bisa disusun, lalu setelah dia susun habis, langsung dia join babi pertama untuk main. Tetapi babi yang ketiga membangun rumahnya dengan bata. Pak Eki, luar biasa pengetahuannya. Dengan bata. Dan babi ini makan waktu begitu lama karena harus menyusun bata dengan semen. Ya. Dan datanglah satu hari, setelah semuanya selesai, datanglah serigala. Hebat jemaat LCC ini memang. Luar biasa. Dan pada waktu itu serigala itu memberikan tiupan ya kepada babi pertama. Dia tiup, babi huff and puff ya katanya ya, huff and puff. Jeraminya rontok. Akhirnya babi pertama lari ke rumah babi ketiga, ya kan? Lalu serigala mendatangi babi kedua. Rumah yang dibuat dari ranting pohon, dan dia bilang huff and puff. I'll blow your house down, katanya gitu ya. Dan rumah dari ranting itu juga rontok. Babi kedua lari kepada babi ketiga. Itu ceritanya. Dan pada waktu serigala datang ke rumah babi ketiga, dia pikir bisa meniup rumah dari bata. Lalu dia tiup rumahnya, dan ternyata rumahnya kuat. Jadi akhirnya serigalanya mau masuk lewat kayak gini, luar biasa ini. Oh, dia pengarangnya ternyata. Dan dia masuk dari cerobong, dan babi ketiga pasang kayu api di bawahnya dan pantatnya kebakar, dan dia naik lagi ke chimney dan dia lari pontang-panting. Itu cerita dari 3 babi yang membangun bangunan rumah mereka. Yang pertama dari jerami, yang kedua dari ranting pohon, yang ketiga dari batu bata. Itu babi, saudara. Ada beberapa wisdom yang bisa kita ambil dari 3 cerita, 3 little pigs atau 3 babi kecil itu. Yang pertama, hard work beat shortcut. Right?
bahwa membangun dengan bata itu makan waktu dan sulit. Membangun pelayanan yang kuat itu seperti itu. Makan waktu dan sulit. Dan seringkali karena kita membangun pelayanan yang begitu sulit, kita nggak bisa main sama teman-teman, saudara. Gitu ya Pak Muksin ya. Membangun pelayanan sulit ya Pak ya. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari cerita 3 babi kecil ini adalah it's about us. Serigalanya sama kan? Terserah kita. Kita mau bangun pakai jerami, kita mau bangun pakai stik kayu, kita mau bangun pakai bata, itu terserah kita. Kalau Tuhan memberikan kita kesulitan, kita harus tanya kepada diri kita memutuskan untuk membangun dengan apa? Apakah kita memutuskan untuk membangun pakai jerami, ranting kayu, atau kita memutuskan untuk membangun dengan emas, permata, dan perak? Bangunlah pelayanan kita dengan purpose yang jelas, choose wisely. Dan yang terakhir, semua akan teruji pada waktunya. Yes. Membangun dengan bata mungkin kelihatannya bodoh. Ya. Pada waktu teman-temannya udah main, babi ketiga itu masih bangun rumah. Kayaknya bodoh. Ya. Mungkin pada waktu Nabi Nuh membuat kapal pun kelihatannya bodoh. Ya. Look stupid. Dan dalam melayani seringkali kita dihakimi, mungkin hal-hal yang kita lakukan terlihat bodoh. Kadang-kadang saya di dalam keluarga sendiri bisa ngobrol dengan Jacqueline, dianggap radikal kadang-kadang. Ya. Tetapi di ayatnya yang terakhir di pasal 4 ayatnya yang kelima dikatakan, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Yes, so when the time comes, biarlah kita semua menerima pujian hanya dari Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Saya akan memberikan waktu kepada kita semua pada pagi hari ini. Mari kita mendoakan, meminta Tuhan untuk memakai kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, saya percaya kalau Tuhan menempatkan kita dengan sahabat, dengan kantor, dengan gereja TLCC di dalam kehidupan saudara, siapapun yang kita temui setiap hari, keluarga kita, tidak ada suatu kebetulan. Tuhan mau kita menjadi berkat, Tuhan mau kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Naikkan doa saudara kepada Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, saya ingin menjadi berkat. Berikan hikmat kepada saya. Mari kita ambil 2 dan 3 menit untuk mendoakan.